Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Sukacita berpuasa. Firman Tuhan hari ini diambil dari Sakaria 8 ayat 12 dan 19, demikian firman Allah. Melainkan aku akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Ayat yang kita baca dan dengar ini syarat dengan latar belakang yang menggambarkan bagaimana umat Israel perjanjian lama akan segera dipulihkan hingga benar-benar mengalami pemulihan. Dengan situasi atau latar belakang atau keadaan seperti itu, Tuhan menyampaikan firman-Nya tentang janji akan terjadi pemulihan bagi bangsa Israel setelah mereka menjalani masa ganjaran di negeri pembuangan selama 70 tahun dan terserah ke berbagai daerah di luar Yerusalem. Tuhan nyatakan firman-Nya melalui Nabi Sakaria bahwa bangsa Israel saat itu dalam perjanjian lama mereka akan menerima damai sejahtera dari Tuhan, panen akan melimpah. Tuhan mendesak mereka melakukan yang benar, atau dengan kata lain melakukan pertobatan di banyak aspek kehidupan, khususnya dalam hal ibadah yang sungguh kepada Tuhan, yaitu segera menyelesaikan pembangunan ulang bait Allah yang sudah hancur. Pendek kata, Tuhan berjanji akan ada berkat dan akan ada kebangunan rohani datang atas bangsa Israel saat itu. Dan Tuhan menghendaki agar mereka meresponi permintaan Tuhan, agar mereka memperbaiki tingkah laku mereka dan memperbaiki respon mereka terhadap hal-hal rohani yang harus mereka lakukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemulihan umat Tuhan memang bukan karya manusia, tetapi karya Allah. Apa yang mustahil manusia lakukan karena dibatasi dosa dan kelemahan, tidak mustahil di mata Tuhan. Kasih setia dan kemahakuasaan Tuhan akan memastikan pemulihan itu terjadi. Siapkah Anda merespons secara positif dan proaktif terhadap permintaan Tuhan, yaitu pertobatan kita dan memperbaiki respons kita terhadap hal-hal rohani, agar ada damai dan sukacita dalam hati kita, serta ada sukacita yang sejati saat kita melakukan doa puasa untuk membangun batin kita, manusia, roh kita. Mari bangun hidup kita. Mari kerjakan pertobatan yang sejati. Ikuti dan lakukan doa puasa yang disampaikan Tuhan melalui hamba-hambanya. Niscaya sungguh seperti janji Tuhan atas bangsa Israel juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu, saya semakin mengerti hati-Mu yang menanti pertobatan kami, menanti respon kami dalam berdoa puasa. Saya bersyukur Engkau menyampaikan firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau menyatakan bahwa janji-Mu adalah memberi damai sejahtera dan sukacita dalam berdoa puasa, dalam melakukan berbagai jenis ibadah kami. Roh Kudus, bimbinglah saya, kami semua umat-Mu, biar hati kami selalu mengasihi-Mu, tidak berlambat-lambat bertobat, dan antusias dalam beribadah, khususnya doa puasa yang Engkau kehendaki. Saya percaya ada berkat di balik pertobatan dan ketaatan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.